Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concept atau dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk get trading intraday atau day trade di mana open dan close posisinya di satu area yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas atau tidak memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama kita di komunitas kita, yaitu di kelompok bermain reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar SMC dengan akselerasi bersama saya, Anda bisa bergabung bersama saya di private learning. Dan ini adalah berbayar, di mana Anda bisa belajar SMC dengan akselerasi singkat, padat, cepat, dan lebih detail juga, di mana Anda akan juga lebih detail juga belajar menggunakan trading view dengan lifetime support selama masa belajar. Dengan metode belajarnya adalah one on one atau hanya berdua saja, tidak ada grup, tidak ada orang lain, sehingga Anda bisa bertanya seluas-luasnya, serta memiliki jadwal yang sangat fleksibel atau sesuai dengan kesepakatan. Diberikan juga materi eksklusif yang belum pernah dipublish di tempat umum atau di tempat yang gratis. Peserta dibatasi maksimum adalah 2 orang per bulan. Jika lebih, Anda ikuti bulan berikutnya. Dengan banyaknya pertemuan adalah 10 kali pertemuan dengan durasi sekitar 2 jam per hari. Diberikan juga keleluasan atau kebebasan untuk berdiskusi seputar market, materi maupun strategi. Diberikan juga privilege atau keistimewaan untuk menonton materi eksklusif di salah satu platform, yaitu di YouTube. Dan itu hanya bisa ditonton bagi mereka yang ikut private learning saja. Untuk investasi, Anda bisa cek di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Semakin cepat Anda belajar dan memahami suatu strategi, maka semakin cepat juga Anda merecovery kehilangan uang di masa lalu. Baik, kita akan langsung aja mengupdate pair XAU USD terkenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 17 September tahun 2025 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU USD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat di sini biasanya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Dan secara smart money concept kita harus menggunakan market structure untuk menganalisis. Dan ini adalah market structure-nya. Oke, di time frame monthly kita melihat di sini secara umum biasanya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Dan secara fundamental juga kita melihat di sini masih bullish atau uptrend, dan harga saat ini sedang break high liquidity-nya sehingga harga seharusnya menuju ke area liquidity terdekat. Target kita adalah di monthly ya. Ini adalah di 3.867.88 sampai dengan 3.948.28, atau mungkin bisa dibulatkan ke 4.000, tapi kita nggak akan bulatkan, itu seadanya saja begini ya guys ya. Jadi kita perkirakan harga akan menuju ke 3.867.88 sampai dengan 3.948.28. Itu prediksi saya. Itu mirip sama prediksinya market maker Amerika, yaitu Goldman Sachs sama Morgan Stanley ya guys ya. Sama-sama memprediksi harga di sekitar 3.800 sampai 4.000 kalau mereka ya. Kalau aku 3.867.88 sampai dengan 3.948.28. Nah, ini perkiraan atau analisis saya. Mudah-mudahan bisa respect gitu ya, sampai akhir tahun gitu. Mudah-mudahan bisa sama. Jadi kalau bisa sama berarti kita sama-sama bisa jadi market maker, seperti itu guys ya. Oke, baik. Kemudian di sini opsi terbaik ya tetap kita buy di area demand-nya ya. Kemudian kita ke time frame lebih kecil atau di time frame weekly. Di weekly kita juga melihat di sini secara struktur adalah masih bullish atau uptrend ya guys ya, di weekly ya guys ya. Ini
secara ini juga masih bullish, kemudian secara fundamental juga masih bullish. Opsi terbaik adalah kita buy di area demand. Jangan lupa di sini ada target kita guys, kekunci guys targetnya. Tarik bilang kebalik ya, salah bawa. Nah ini targetnya kita di sini ya untuk weekly-nya ya, yang terdekat guys. Dan mudah-mudahan di akhir minggu ini bisa tercapai nih. Ini dia di weekly-nya, kita target punya terdekat ada di 3707,21. Itu adalah target terdekat kita ya guys ya, untuk versi weekly ya guys ya. Seperti itu. Oke, nah kita ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame daily. Oke, di daily kita lihat di sini dulu guys ya. Oke, di daily kita melihat di sini secara struktur jelas masih bullish atau uptrend, dan kita tahu daily ini adalah maya trend kita atau trend utama kita untuk ya trading intraday, day trade maupun juga scalping, dan ini merupakan directional price atau trend utama atau trend besar untuk gaya trading tersebut. Dan kita melihat di sini di time frame daily biasanya adalah pertama masih bullish atau uptrend, kemudian secara fundamental juga masih bullish atau uptrend. Opsi terbaik adalah kita buy di area demand, dan di daily kita melihat harga masih berada di area liquidity-nya. Opsi terbaik kita tunggu di area demand untuk entry-nya guys ya. Dan demand-demandnya udah ditandain sepertinya sama saya guys ya. Seperti itu, ini udah di refine ya guys ya, ada di refine. Tapi kalau nggak di refine boleh nggak ya, boleh, tapi nanti kan hasilnya kecil, lebih besar. Kalau ini kan kita kecilkan supaya mengecilkan risknya. Silakan aja sih, itu masing-masing punya punya keistimewaan ya, atau punya style sendiri ya, seperti itu. Kalau menurut aku pengen dikecilin aja ya seperti ini. Oke, baik, kita langsung aja ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita melihat di sini secara struktur jelas ini masih bullish atau uptrend ya guys ya. Kemudian di sini kita melihat harga lagi masih mencari high value-nya, artinya kita akan tetap opsi buy di area demand-demandnya ya guys ya. Di sini seperti itu, aku lebih suka sih kalau dia di sini nih. Nah, di sini nih, di sini kalau lebih suka gitu, lebih suka aja gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian opsi terbaik ya kita nyoba di area demand, harga masih berada di area London. Terbaik kita akan menunggu London break ya guys ya. Kembali menunggu London break karena kemarin ini udah sweep high sweep low, artinya New York Yield Zone. Kita nunggu breaknya saja guys. Apakah dia nanti break low apa dia nanti break high? Kalau break low dia pasti ini udah nggak fresh ya. Berarti dia menuju ke yang ada di bawahnya guys ya. Kayak di bawahnya. Seperti itu. Nah itu makanya kita lebih suka di bawah sini ya guys ya. Ini udah nggak fresh di sini ya guys ya. Lebih suka di bawah sini nanti ya, menunggunya seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame. Jadi kita nunggu di demand-demandnya aja guys ya, nggak usah terlalu sosokan ikut turun, gitu nggak usah gitu. Oke, karena opsi terbaik tetap buy. Kemudian kita ke 2 jam. Di 2 jam kita melihat di sini 2 jam. 2 jam ini masih mencari high value-nya tetap ya guys ya. Opsi terbaik tetap kita buy aja di area demand. Oke. Di 1 jam juga kurang lebih sama ya guys ya. Masih mencari high value tetap. Tadi masih nge-buy di situ guys. Kemudian di berapa nih guys? 15 menit ya. Oke, baik, 15 menit kita melihat di sini 15 menitnya kok ini pada hilang sih. Bentar ya. Ini ada yang masuk nih ke sini guys ya. Ini masuk nih. Kalau market maker masuknya itu kok ini di sini ya. Oh, ada di sini ya. Oh, tapi ini kan enggak, ini lower high guys di sini guys, berarti guys. Bentar guys. Tadinya karena ada innernya kan, makanya diganti. Ini nggak usah nih inner ini sini. Di sini jadi haha di sini guys. Ini haha. Oke, gitu kan. Nah ini juga masih haha.
Ini masih inner sih guys ya. Ini ada yang masuk juga nih. Tapi di sini saya save low. Jadi dia nanti di sininya nanti bakalan jadi highlight, nggak apa-apa. Nanti tinggal di ini ya, di update ya. Kalau sekarang masih higher low di sini, nanti kemungkinan besar higher low-nya nanti akan pindah ke sini guys ya, kemungkinan besar. Tapi kita lihat dulu guys, apa jadi atau enggak ini. Ya karena dia masih mencari low valid di sini, si ininya, si 15 menitnya kan gitu. Nah, ini lagi turun. Nah, oke, kita lihat dia udah ambil ini liquidity yang tadi ya. Oke, kemudian kita ke 5 menit. 5 menit kurang lebih dia mencari low valid di sini ya guys ya. Kita tunggu low validnya terjadi. Kemudian di 1 menit kurang lebih sama guys ya, mencari low validnya juga. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini drop langsung ya. Dia London break low nih. London break low. Nih ya, di tempat yang hijau. Ini apa sih nih guys? Ininya lupa nggak dihapus nih. Mana sih? Bentar, sebentar guys. Apakah ini bisa enggak? Ini yang ini nih mana ya? Lupa dihapus kayaknya. Jadi dia turun guys ya, drop trade. Nah gitu, karena dia apa namanya? Di sini kita lihat kalau secara ininya mah masih apa? Tuh kan dia turun nih guys ya. Nah di sini lihat dari volume juga. Di sini dia jadi terdistribusi, makanya dia turun di 1 menit. Oke. Nanti tunggu di demand-demandnya saja. Dan ini udah nggak fresh ya guys ya. Ini nggak fresh. Kemungkinan besar bisa ke bawahnya lagi ya. Seperti itu. Tapi di sini ada yang kecil di sini. Mungkin dia bereaksi dulu. Seperti itu. Oke. Kita ke mananya itu. Nah ini. Kita akan bacakan kesimpulannya adalah untuk PLX USD atau dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini hari Rabu tanggal 17 September tahun 2025 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri, dan kita akan menganalisis XAU USD ini dan kita akan melihat di sini biasnya atau tren besarnya atau directional biasnya adalah masih bullish atau uptrend di time frame daily-nya tadi, dan di 4 jam POI-nya juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand-demandnya saja. Ini yang kemungkinan besar ini jadi inducement, jadi kita akan tunggu dia di sini guys untuk nge-buy-nya guys ya, kemungkinan besar seperti itu. Oke. Ya, jadi kita hanya nunggu di demand-nya seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok bermain ribbon. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda bisa bergabung bersama saya di Jasa Private Lending, dan ini ada berbayar, di mana Anda bisa belajar SMC dengan akselerasi. Dan untuk investasi Anda bisa cek di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses, dan berhasil trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfa pilihan undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.